Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian yang saya muliakan dimanapun antum berada, alhamdulillah hari ini kita dapat bertemu kembali di dalam pembelajaran yaitu pemrograman Arduino. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang fungsi perulangan. Rekan-rekan sekalian, apa kira-kira target pembelajaran pada hari ini? Setelah kita mempelajari pemrograman Arduino yaitu tentang fungsi perulangan, diharapkan kita dapat memahami yang pertama adalah fungsi perulangan if, yang kedua kita dapat memahami fungsi perulangan dari if else, yang ketiga setelah kita memahami fungsi perulangan if dan fungsi perulangan if else, kita mampu mengaplikasikan fungsi if dan if else ini ke dalam sebuah project Arduino. Ini adalah target yang insya Allah Ta'ala akan kita dapatkan setelah kita mempelajari pembelajaran hari ini, yaitu tentang pemrograman Arduino, fungsi perulangan if dan if else. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan mempelajari yang pertama yaitu fungsi if. Bagaimana cara penulisan fungsi if? If dalam kurung syarat atau kondisi, kemudian buka kurung kurawal, pernyataan 1, pernyataan 2 dan seterusnya, tutup kurung kurawal. Perlu diketahui rekan-rekan sekalian, fungsi if ini harus diikuti dengan kondisi bernilai true agar pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini dapat dieksekusi. Jadi ketika kita ingin agar pernyataan 1 dan pernyataan 2 ini dapat dieksekusi, maka syarat atau kondisi ini harus bernilai true. Jika syarat atau kondisi ini bernilai true, maka pernyataan 1, 2 dan seterusnya yang berada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Kemudian jika kondisi atau syarat ini bernilai false atau tidak terpenuhi, maka pernyataan 1, pernyataan 2 dan seterusnya atau pernyataan yang ada di antara buka kurawal tutup kurawal ini akan diabaikan. Sebagai contoh misalkan if time delay kurang atau sama dengan 0, time delay sama dengan time delay plus 100. Artinya jika syarat yaitu time delay ini sama dengan 0 atau kurang dari 0 atau syarat dari if ini terpenuhi, maka pernyataan dalam kurung kurawal yaitu time delay sama dengan time delay plus 100 ini akan dieksekusi. Artinya jika time delay ini terpenuhi, maka time delay ini akan ditambah dengan 100. Jika syarat dari time delay ini tidak terpenuhi, maka pernyataan yang berada di antara buka kurawal dan tutup kurawal ini akan diabaikan. Ini adalah fungsi yang pertama, yaitu fungsi perulangan if. Sekali lagi bahwa fungsi perulangan if ini agar pernyataan 1 dan pernyataan 2 dan seterusnya atau pernyataan yang berada di dalam kurung kurawal ini dapat dieksekusi, maka syarat atau kondisi ini harus bernilai true atau bernilai benar. Jika kondisi atau syarat ini bernilai false atau tidak terpenuhi, maka pernyataan 1, 2 dan seterusnya atau pernyataan yang berada di dalam kurung kurawal ini akan diabaikan. Demikian rekan-rekan sekalian karakter dari fungsi perulangan if. Selanjutnya rekan-rekan sekalian, kita akan mencoba untuk membuat sebuah project dengan fungsi if, di mana rule program kita yang pertama adalah kita akan membuat sebuah variabel dari pin LED, yaitu pin yang akan kita gunakan untuk menyalakan LED yang akan kita deklarasikan dalam sebuah konstanta dalam bentuk integer yang merujuk pada pin 10 dari Arduino Uno. Kemudian tunda waktu nyala dari LED ini dapat berubah-ubah sesuai dengan kondisi dengan mengkombinasikan perintah dari if. Yang pertama, kita akan deklarasikan terlebih dahulu pin 10 ini sebagai sebuah konstanta integer.
yaitu konstanta integer pin LED sama dengan 10. Kenapa pin LED ini kita deklarasikan sebagai sebuah konstanta integer? Karena tujuannya adalah untuk kemudahan di dalam kita memprogram. Jadi ketika kita ingin mengubah pin yang kita rujuk yaitu pin 10 dengan pin yang lainnya, kita tinggal mengubah nilai dari variabel tersebut. Sebagai contoh, misalkan kita mau mengubah pin LED ini yang digunakan untuk output adalah pin 11, kita tinggal mengubah nilai variabel dari pin LED menjadi 11. Kemudian perlu diketahui kenapa kita tuliskan di sini integer ini sebagai konstanta, karena nilai dari variabel pin LED ini berupa nilai tetap, yaitu merujuk kepada pin Arduino. Ini ada alasan kenapa di setiap awal program sebaiknya rekan-rekan sekalian pin-pin pada Arduino ini kita deklarasikan ke dalam sebuah konstanta. Kemudian berikutnya adalah integer time delay sama dengan 1000. Integer time delay sama dengan 1000 ini digunakan untuk mendeklarasikan variabel dengan nama yaitu time delay yang nilainya adalah 1000. Ini akan kita gunakan nanti di dalam program sebagai delay untuk menghidupkan atau mematikan lampu. Berikutnya di void setup kita tuliskan yaitu pin mode. Pin LED adalah sebagai output, yaitu pin mode buka kurung yaitu pin LED, output tutup kurung semikolon. Fungsi ini digunakan untuk mendeklarasikan pin LED ini sebagai output, yaitu merujuk kepada pin dari Arduino yaitu pin 10. Ketika kita mendeklarasikan pin LED ini sebagai output, maka microcontrol ini tidak akan membaca logika dari pin LED 10, hanya akan menuliskan logika pada pin yaitu pin LED atau pin 10 dari Arduino. Jika kita ingin mendeklarasikan pin LED ini sebagai input, ini tinggal mengubah output ini menjadi input pin mode, pin LED input. Jika pin mode, pin LED ini sebagai input, maka microcontrol akan membaca nilai dari pin LED apakah bernilai 0 atau bernilai 1. Pada pemrograman kali ini pin mode ini kita deklarasikan sebagai output. Kemudian perlu diketahui rekan-rekan sekalian, program yang dituliskan di antara void setup yaitu di antara tanda kurung kurawal void setup ini akan dieksekusi hanya satu kali saja, yaitu pada awal program ini dijalankan. Berikutnya pada void loop ini kita tuliskan time delay sama dengan time delay dikurangi 100. Time delay dikurangi 100 ini adalah pernyataan yang akan dieksekusi secara berulang-ulang. Jadi ketika program ini kita jalankan, maka time delay ini akan dikurangi nilainya 100 secara berulang-ulang atau secara terus menerus. Kemudian kita tuliskan yaitu digital write pin LED high. Digital write pin LED high ini adalah fungsi yang digunakan untuk mengeset pin LED yaitu pin yang merujuk kepada pin 10 Arduino dengan logika high atau berlogika 1 atau menghidupkan digital output pada pin Arduino yaitu pin 10. Kemudian time delay ini adalah fungsi yang digunakan untuk menghentikan program selama yaitu time delay, yaitu pada awal nilai time delay adalah 1000, kemudian setelah masuk ke void loop time delay ini akan dikurangi nilainya menjadi time delay dikurangi 100. Artinya ketika program dijalankan, yang pertama nilai time delay ini akan bernilai 1000 dikurangi 100 yaitu 900. Kemudian menghidupkan LED yaitu pin 10, kemudian ditunda selama yaitu 1000 dikurangi 100 atau 900 milisecond. Kemudian
digital write pin LED low ini digunakan untuk mengeset pin LED yaitu pin 10 ini berlogika 0 atau low atau mematikan pin LED atau pin Arduino yaitu pin 10. Kemudian delay, time delay, nilai awal adalah 1000 dikurangi 100 yaitu 900. Delay 900. Program yang tertulis di dalam void loop yaitu antara buka kurung kurawal dan tutup kurung kurawal ini akan dieksekusi secara terus menerus, sehingga kalau kita perhatikan pada program ini time delay ini akan secara terus menerus dikurangi dengan 100. Apa yang terjadi ketika time delay ini dikurangi nilainya secara terus menerus, maka pada suatu saat nilai time delay ini akan bisa bernilai negatif. Hal ini tidak mungkin delay itu bernilai negatif. Maka hal ini harus diantisipasi. Untuk mengantisipasi hal tersebut, maka pada pemrograman ini kita gunakan fungsi dari if. Time delay sama dengan time delay minus 100. If time delay kurang atau sama dengan 0, maka time delay ini dikembalikan nilainya menjadi 1000. Jadi fungsi if time delay kurang atau sama dengan 0, buka kurung kurawal time delay sama dengan 1000, kemudian tutup kurawal. Di sini digunakan untuk mengembalikan nilai time delay ini menjadi 1000 ketika syarat yaitu if time delay ini sama dengan 0 atau kurang dari 0. Ketika time delay ini bernilai 0 atau kurang dari 0, maka pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Apa pernyataannya? Pernyataannya adalah mereset atau mengembalikan nilai time delay ini sama dengan 1000. Dengan menambahkan fungsi if ini yang semula time delay ini bisa bernilai negatif, maka dengan if ini time delay akan bernilai di antara 0 sampai dengan 1000. Ini adalah fungsi dari if, di mana fungsi if ini jika syarat dari time delay yaitu syarat dari if ini terpenuhi, maka pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi. Sebaliknya, jika syarat pada if yaitu time delay kurang atau sama dengan 0 ini tidak terpenuhi, maka pernyataan yang ada di antara buka kurawal tutup kurawal ini akan diabaikan dan akan menjalankan program yang lainnya. Selanjutnya kita akan coba simulasikan program kita untuk memberikan gambaran kepada kita sekalian bagaimana cara kerja dari fungsi perulangan if. Kita akan konfigurasi terlebih dahulu, yaitu output dari Arduino berupa LED yang dihubungkan dengan kaki 10 dari Arduino. Kaki 10 Arduino ini kita hubungkan dengan sebuah resistor dengan hambatan yaitu misalkan 220 ohm digunakan untuk memberikan pembatasan arus pada LED. Kemudian dihubungkan dengan kaki anoda LED. Kaki katoda LED dihubungkan dengan ground. Kita akan coba simulasikan. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan. Sebelum kita simulasikan, kita tambahkan beberapa pernyataan. Yang pertama adalah serial begin 9600. Ini kita gunakan untuk komunikasi serial. Tujuannya adalah kita akan menuliskan yaitu serial print ln time delay. Kita akan melihat perubahan dari time delay pada void loop, apakah time delay ini ketika dijalankan nilainya berubah atau tidak. Kita akan coba verify program kita untuk mengetahui apakah program kita ini ada kesalahan atau tidak. Setelah kita verify tidak terjadi kesalahan, kita akan ekspor ke dalam biner. Kemudian kita ambil file hexa pada pemrograman kita. Kemudian kita akan coba jalankan program kita. Kita akan hidupkan simulasi. Maka di sana di virtual terminal ditampilkan tunda waktu. Yang pertama adalah 900, 800, 700, 600, 500 dan seterusnya. Kemudian nyala LED ini
ini akan berubah sesuai dengan kondisi dari delay, yaitu ketika delay 900 kemudian turun menjadi 100. Kenapa kondisi awal dari time delay ini bernilai 900? Tadi kita sampaikan ketika void loop ini dihidupkan atau dieksekusi, ketika void loop ini dieksekusi, maka time delay yang awalnya 1000 ini akan dikurangi, yaitu dengan nilai 100. Sehingga ketika ditampilkan pada serial print, maka nilai time delay ini menjadi 900. Kemudian pada eksekusi berikutnya, time delay ini adalah hasil dari 1000 dikurangi 100 atau 900 dan seterusnya. Nilai dari time delay ini akan berubah sesuai dengan program kita, yaitu di mana time delay ini adalah time delay dikurangi 100. Nilai perubahannya yaitu interval minus 100. Ya, demikian rekan-rekan sekalian program kita yang pertama, yaitu fungsi if. Mudah-mudahan rekan-rekan bisa memahami karakter dari fungsi if ini. Bagaimana cara kerja dari fungsi if, di mana fungsi if ini pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal ini akan dieksekusi jika pernyataan dalam kurung ini atau pernyataan if ini bernilai true atau terpenuhi. Jika pernyataan pada if ini tidak terpenuhi, maka pernyataan dalam kurung kurawal ini tidak akan dieksekusi atau diabaikan. Demikian kita akan lanjutkan pembahasan kita, yaitu tentang fungsi perulangan yang kedua, yaitu if else. Baiklah rekan-rekan sekalian, berikutnya yaitu fungsi if else. Bagaimana karakter dari if else? If else cara penulisan adalah if, kemudian buka kurung, tutup kurung, syarat atau kondisi, buka kurung kurawal, tutup kurung kurawal, pernyataan 1, else, buka kurawal, pernyataan 2, tutup kurawal, if, syarat kondisi. Sebagaimana tadi kita sampaikan bahwa if ini harus diikuti kondisi true agar pernyataan 1 ini dapat dieksekusi. Else artinya adalah kondisi tidak sesuai dengan if. Dengan kata lain, else ini adalah jika tidak. Di sini ada dua kondisi. Yang pertama adalah jika kondisi if ini terpenuhi atau berlogika true, maka pernyataan 1 ini yang akan dieksekusi. Sekali lagi bahwa fungsi if else, jika syarat atau kondisi pada if ini terpenuhi, maka pernyataan 1, yaitu pernyataan yang ada di dalam kurung kurawal, pernyataan if, fungsi if ini yang akan dieksekusi. Kemudian blok yang ada di antara else, yaitu di antara tanda kurung kurawal, yaitu pernyataan 2, ini akan diabaikan. Kemudian yang kedua, sebaliknya jika kondisi if ini tidak terpenuhi atau syarat pada if ini tidak terpenuhi, berlogika false, maka pernyataan 2 ini yang akan dieksekusi, sementara pernyataan 1 ini akan diabaikan. Ini adalah karakter dari if else. Sekali lagi bahwa fungsi if else, if syarat kondisi ini, ketika if syarat kondisi if ini terpenuhi, maka pernyataan 1 atau pernyataan yang ada di antara tanda kurung kurawal ini akan dieksekusi. Sebaliknya, kemudian pernyataan yang ada di else ini akan diabaikan, yaitu pernyataan 2 ini akan diabaikan. Sebaliknya, jika fungsi if, yaitu syarat atau kondisi ini tidak terpenuhi, maka pernyataan 1 ini akan diabaikan. Pernyataan pada blok di antara tanda kurung kurawal s, yaitu pernyataan 2, ini yang akan dieksekusi. Ini adalah karakter dari fungsi perulangan if else. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba membuat sebuah project, yaitu project LED 3 dengan memanfaatkan fungsi if else. Yang pertama kita akan membuat variabel, yaitu pin LED 1 dan pin LED 2. Kita akan menggunakan dua buah output, yaitu pin LED 1 dan pin LED 2. Masing-masing ini akan dihubungkan dengan pin 10 dan pin 11 dari Arduino.
Kemudian yang kedua, tunda waktu nyala dari LED 1 ini akan berubah-ubah dengan kombinasi dari perintah if else. Yang ketiga, kita akan menghidupkan LED 2, yaitu LED yang terhubung dengan pin 11 dengan kombinasi perintah if else. Ini adalah project kita yang ketiga, yaitu fungsi if else. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan masuk ke dalam pemrograman. Ada perubahan sedikit di sini pada fungsi if else, di mana konstanta integer pin LED 1 sama dengan 10, kemudian konstanta integer pin LED 2 sama dengan 11. Ada dua buah pin Arduino, yaitu pin LED 1 dan pin LED 2, pin 10 dari Arduino dan pin 11 dari Arduino. Ini kita tetapkan sebagai sebuah konstanta. Kemudian pada void setup ini kita tambahkan, yaitu fungsi pin mode pin LED 1 sebagai output, kemudian pin mode pin LED 2 sebagai output. Kemudian pada void loop, if time delay kurang atau sama dengan 0, maka time delay sama dengan 1000. Digital write pin LED 2 adalah high, delay 1000. Kemudian digital write pin LED 2 adalah low. Jika fungsi dari if ini tidak terpenuhi, maka nanti program yang berjalan adalah digital write pin LED 2 ini adalah low. Fungsi dari if tadi sebagaimana kita sampaikan, ini digunakan untuk mereset nilai dari time delay menjadi bernilai 1000 jika kondisi atau syarat dari if ini terpenuhi, di mana time delay ini kurang atau sama dengan 0. Kemudian menuliskan logika high pada pin LED 2 dengan perintah yaitu digital write pin LED 2 high. Kemudian ditunda selama 1 detik atau 1000 milisecond. Berikutnya, jika if time delay kurang atau sama dengan 0 ini tidak terpenuhi, maka pernyataan yang ada di dalam blok if, yaitu di antara tanda kurung kurawal, ini tidak akan dieksekusi atau diabaikan. Kemudian yang berada di else, yaitu time delay sama dengan time delay kurang 100, ini akan dieksekusi. Kemudian program yang berada di void loop, yaitu di antara tanda kurung kurawal, ini akan dieksekusi secara terus-menerus. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan untuk melihat bagaimana karakteristik dari if else. Baiklah rekan-rekan sekalian, kita akan coba simulasikan. Sebelum kita simulasikan, kita verify terlebih dahulu untuk melihat apakah program kita ini ada kesalahan atau tidak. Nah, ternyata di sini ada kesalahan blok di antara if, yaitu di antara tanda kurung kurawal. Kalau kita lihat delay 1000 setelah pernyataan, ini harusnya adalah bukan koma tapi semikolon. Kita akan coba verify terlebih dahulu. Nah, ini program kita sudah tidak ada kesalahan. Kita akan coba compile ke dalam biner. Setelah selesai kita compile, kita ambil program kita, yaitu berupa hexa. Oke, kemudian kita jalankan. Maka kita bisa lihat di virtual terminal nilai dari V delay-nya, yaitu ditampilkan di awal. Nilainya adalah nilai awal integer time delay 1000. Maka ditampilkan pada void loop, yaitu nilainya adalah 1000. Kemudian dikurangi, nilainya menjadi 0. Nilai dari D2 atau LED 2 ini akan hidup ketika nilai V delay ini berada di daerah terpenuhi syarat dari if, yaitu time delay kurang atau sama dengan 0. Jika time delay ini 0, maka LED 2 ini akan berlogika 1. Ini LED 2 akan berlogika 1 ketika 0. Kemudian kembali ke program selanjutnya, yaitu nilai dari time delay-nya adalah 1000, 900, 800, ini akan berkurang disebabkan pada fungsi yaitu else time delay sama dengan time delay dikurangi 100. 0 D2 yaitu pada pin 11 ini hidup. Kemudian berikutnya adalah
masuk ke fungsi berikutnya, digital write, pin let 1, hike, dan seterusnya. Demikian rekan-rekan sekalian, pemrograman kita yang kedua, project kita yang kedua, yaitu if else, di mana fungsi if ini ketika fungsi if terpenuhi, maka blok yang berada di antara tanda kurung kurawal if ini akan dieksekusi. Jika nilai dari syarat atau kondisi if ini tidak terpenuhi, maka blok yang berada di else, yaitu di antara tanda kurung kurawal, ini yang akan dieksekusi. Demikian rekan-rekan sekalian, pembelajaran kali ini yaitu fungsi perulangan if dan fungsi perulangan if else. Mudah-mudahan bisa difahami. Jika ada yang belum difahami, silakan bisa ditanyakan. Semoga pembelajaran kali ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.